biasa. Selalu menghibur kami, memberikan bahasanya. Kami akan masuk dalam janjimu yang luar biasa. Ya, shalom, menghibur kami, memberikan kita bersyukur, berterima kasih. Bahasanya kami akan masuk dalam janjimu yang luar biasa. Waduh, repot Pak Budi, kalau jemaat yang kena, repotnya semuanya kena. Ya, maka sampai hari ini dia belum bisa melaksanakan ibadah di gedung gereja. Satu lagi teman saya pun di gembala sidang, istrinya kena COVID ya. Kemarin beberapa hari lalu dia kontak saya lagi, karena saya sering monitor perkembangannya bagaimana. Ternyata istrinya sudah 3 kali swab, masih belum juga negatif, masih positif. Juga bingung untuk melaksanakan ibadah di gereja, bagaimana ya, karena istri saya sedang sakit, ya kurang lebih hampir 1 bulan, masih belum negatif, masih positif terus, 3 kali swab. Berapa besar biayanya, belum dianya pun kena, anaknya pun kena. Ya, maka kalau kita saat ini boleh keadaan sehat, bisa berjumpa teman, saudara, family, adik, kakak, orang tua, itu anugerah Tuhan luar biasa. Karena dunia sedang berhitung angka kematian. Kemarin kita lihat sudah mencapai 3.200 per hari. Bahkan pernah maksimal 3.600. Dan sampai sekarang sudah 180 sekian ribu. Dan sampai saat ini belum ditetapkan bahwa itu puncak. Masih baru sampai Mega Bendung. Ya, belum sampai puncaknya. Masih naik terus ini. Ya Pastor ya, belum ketemu puncaknya ya. Cipanas masih jauh. Ya, jadi masih tanda tanya. Ya, kita ingat berapa bulan lalu kepala negara bilang kalau nggak Juli Agustus itu puncak. Ternyata ini sudah September, masih terus naik terus dan makin parah. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh sehat, anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran Tuhan. Kita sekarang sudah masuk bulan baru, bulan September. Kurang lebih 3 bulan lagi kita akan Natal. Natal tahun ini kita akan berbeda sama sekali. Seperti inilah nanti kita akan suasana Natal pun. Tidak banyak hadir karena kita tidak bisa undang siapa-siapa karena keterbatasan gedung gereja. Dan bisa tidak digabung dengan Mangga 2 pun sendiri melakukan ibadah. Bulan ini kita akan membahas satu tema yaitu buah keselamatan. Ada 3 buah yang Tuhan tuntut dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu buah pertobatan, buah keselamatan, dan buah roh yang harus dihasilkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan itu tidak boleh pernah kita lupakan. Jika kita bertobat, ada buah pertobatan kita, ada pembaruan. Ada sesuatu yang diperbarui dalam kehidupan kita. Pola pikir kita, pola tindak laku, dan sebagainya. Lalu buah keselamatan yang Tuhan tuntut dalam setiap kehidupan kita. Ada damai, sukacita, ada kerinduan orang yang diselamatkan juga, bukan diri kita. Dan juga ya, buah roh. Ada sesuatu yang dihasilkan dalam kehidupan kita, hasil karya Roh Kudus. Karena dia adalah roh yang energik, roh yang dinamis, roh yang kreatif sekali, mengubah kehidupan kita. Sejauh mana kita mau dibentuk, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, dan sebagainya, panjang sabar, dan salah satu adalah penguasaan diri. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan inginkan penguasaan diri itu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu buah dari kematian Yesus. Berhubung hari ini adalah minggu pertama, kita akan sama-sama menjalankan sakramen kudus. Sakramen perjamuan kudus, satu sakramen yang diperintahkan oleh kitab suci. Mari kita baca ayatnya yaitu 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Boleh tayangkan ayatnya, Inglin?
Live streaming bagus ya. Nggak bisa over ke pakai mobil data. Oh, record. Oke. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini adalah satu suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di kota Korintus. Supaya kehidupan kita senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh. Ini adalah satu makna figuratif. Ya, senantiasa berarti tidak bisa dikondisikan, tidak bisa dipengecualian. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita sebagai orang percaya harus membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Dalam tubuh mana mengandung arti figuratif, yaitu di mana dalam pola tingkah laku perbuatan kita itu mencerminkan suatu nilai-nilai kematian Kristus. Sehingga apa dikatakan supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Kehidupan Yesus tidak akan nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita tidak dapat memahami nilai-nilai kematiannya. Kalau kita tidak dapat atau memahami akan nilai-nilai penderitaan Yesus ke salib, tidak akan nyata kemuliaan Tuhan menjadi nyata di dalam tubuh kita. Itu menjadi sesuatu yang berimbang. Makin kita memahami, makin kita menghidupi, akan semakin nyata. Inilah suatu pernyataan seorang Rasul Yesus yang begitu fanatik, yang begitu ekstrim. Karena memang dia punya satu latar belakang yang keras, berkarakter. Sekalipun dia pada waktu dia belum mengenal Kristus, dialah seorang pembunuh dari pihak orang-orang percaya. Dan dia menjalankan satu kebenaran menurut adat Yahudi. Begitu ekstrim, begitu keras dan begitu ngotot. Dan ketika dia terima Yesus, dia pun membuat satu pernyataan yang sangat ekstrim. Hidupku bukannya aku lagi. Dan banyak hal-hal yang membuat dia menjadi suatu tokoh yang menonjol dari para Rasul Yesus. Maka dalam ayat Korintus yang pertama, ayat yang ke-11 mengatakan, seperti yang kita lakukan setiap sebulan sekali, yaitu perjamuan kudus. Itulah menjadi satu bagian surat daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat Korintus, supaya kamu menjalankan sakramen perjamuan kudus. Bahkan mereka melaksanakan dalam kisah para rasul, setiap hari mereka berkumpul makan roti, minum anggur untuk memperingatkan kematian Tuhan. Dia rindu supaya kematian Tuhan itu boleh mendarah daging dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka, sehingga dapat memancarkan kehidupan Yesus yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan lihat beberapa nilai kematian Tuhan pada waktu menjelang kematian dia di Taman Getsemani. Yang pertama adalah bukti ketundukan pada otoritas Bapa. Dan Yohanes 18 yang ke-11 mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh cawan ini jangan aku yang meminum. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Ini adalah satu nilai yang harus kita pahami, nilai kematian Tuhan. Ketundukan pada otoritas Bapa. Begitu kita juga dengan sebagai orang percaya. Sejauh kita tunduk dan memahami akan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Otoritas Bapa dalam kehidupan kita. Kita akui bahwa hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Telah lunas dibayar. Berarti adalah kita bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi menjadi hamba kebenaran. Kita mengabdi kepada satu Tuhan, itu Kristus yang agung. Dia yang bertata, yang berotoritas atas kehidupan kita. Semakin kita memahami nilai-nilai itu dalam kehidupan kita, kita akan, kehidupan Kristus akan semakin nyata. Kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, masing-masing memahami akan otoritas Bapa di surga dalam kehidupan kita, kita akan hidup dalam kebenaran.
Kita berpegang kepada nilai kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani atas otoritas Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang per orang. Bukan untuk menyenangkan si A atau si B atau kepala seksi atau kepala departemen atau gembala dan sebagainya. Tapi kalau aku dapat ambil bagian dalam ibadah, ambil bagian dalam pelayanan apapun yang kita lakukan, baik dalam keluarga, tidak lain untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena ada otoritas yang memimpin kehidupan kita. Selalu berpusat untuk menyenangkan Dia, pribadi Bapa di surga. Yang kedua adalah karena Dia memiliki satu kodrat ilahi. Salah satunya adalah kesetiaan. Dalam Filipi mengatakan Dia setia, bahkan sampai mati di kayu salib Dia tetap setia. Maka kita rindu memahami akan nilai kematian, yaitu kita memiliki kodrat ilahi. Dalam 2 Petrus ada beberapa nilai kodrat ilahi, ya, tentang kebajikan, kebaikan, kasih dan sebagainya. Salah satu adalah kesetiaan, menjadi bagian kodrat ilahi. Karena Allah, aku adalah yang setia, yang tidak dapat mengingkari janjinya. Maka Dia menjalankan tugas yang setia sampai mati di salib. Apa jadinya kalau Dia tidak setia, tidak mati di salib? Karena keselamatan tidak akan terjadi. Maka biarlah kita memahami nilai-nilai kesetiaan Kristus dalam kehidupan kita. Kita setia dalam keluarga kita setia dalam pelayanan kita setia dalam gereja Tuhan, kita setia dalam apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Inilah nilai yang kedua yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah Dia rela menjadi jalan penebus. Dia menjadi jalan pendamai. Sebelumnya terjadi perpisahan yang tidak dapat disatukan antara umat manusia dengan Bapa di surga. Dan Dia rela dijadikan berdosa. Dia telah mengosongkan dirinya. Kenosis. Dia telah yang tadinya ada di tempat yang begitu layak. Dia rela mengosongkan semua itu. Sebagai apa? Jalan pendamaian. Ketika kita memahami bahwa kehidupan kita biar menjadi jalan damai. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk bisa datang kepada Tuhan. Kita berusaha melupakan ego kita, kepentingan diri kita. Kita menyiapkan waktu, ya, tidak lain apa yang kita lakukan supaya dapat menjangkau jiwa-jiwa, menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebagai jalan pendamai dalam kehidupan kita, sebagai jalan pengantara untuk orang dapat datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Itulah nilai-nilai kematian Tuhan. Dia rela mati sebagai jalan pendamaian. Untuk mendamaikan antara umat yang berdosa kepada Bapa. Kenapa dalam 2 Petrus mengatakan bahwa Dia adalah satu korban yang layak dan berkenan di hadapan Bapa. Hanya korban Kristuslah korban yang layak sebagai jalan pendamaian. Tidak ada yang layak semuanya itu. Inilah 3 hal yang perlu kita pahami sebagai nilai-nilai kematian. Maka oleh sebab itu kita akan melihat satu buah dari kematian Kristus. Setelah apa kita memahami dengan baik nilai-nilai kematian Tuhan dalam kehidupan kita, akan terpancar dalam kehidupan kita suatu nilai yang nyata. Kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehingga orang mengatakan sungguh dia adalah orang percaya. Sungguh orang ini dipimpin oleh Tuhan yang benar. Sungguh orang ini adalah orang yang memiliki suatu nilai kebenaran Kristus. Orang akan melihat bahwa kita adalah orang beriman. Kenapa? Ketika kita belajar memahami nilai-nilai kematian Tuhan. Kita baca ayat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Boleh Pastor bantu baca? 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iya. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Ada sesuatu yang kekuatan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena Kristus adalah suatu harta yang begitu indah dalam kehidupan kita. Dan Dia memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita yang melimpah-limpah. Sehingga apa? Kita dapat, sekalipun kita dibenci, kita tetap mengasihi.
Sekalipun kita dikutuk, kita tetap bisa memberkati orang itu. Sekalipun kita dipersalahkan, tetap kita dapat mengampuni. Itu adalah satu kasih karunia Tuhan. Orang membenci kita, tapi kita tetap nilai-nilai kasih kita keluar dalam kehidupan kita. Berapa minggu yang lalu ada seorang jemaat Tuhan yang cukup lama berjemaat di kita. Ya sampai hari ini dia telepon sama saya dan bicara hati ke hati. Dia bilang, Pak Budi kok kenapa saya menguji Pak Budi katanya. Kok kenapa diuji saya? Saya menguji Pak Budi sebagai gembala aja bilang katanya. Saya bingung kenapa ada orang yang tidak suka dengan Pak Budi tapi Pak Budi tetap melakukan satu hal yang baik terhadap orang itu. Wah saya bilang saya harus mengasihi orang itu. Saya harus berbuat hal yang baik supaya nyata kehidupan Kristus dalam kehidupan saya bilang. Jangan sampai hal itu dikondisikan. Tidak boleh. Ya. Sekalipun ada orang yang tidak suka. Saya bilang dari depan kita tidak dapat memuaskan semua orang. Tidak bisa. Karena apa? Keterbatasan dalam kehidupan kita. Tapi kita berusaha sekalipun ada orang yang tidak senang dengan kita, tapi kita harus membalas dengan kasih kita. Dengan pancaran kasih kita. Rasul Paulus mengatakan biar dalam kehidupan kita memancarkan kasih. Karena kita adalah Alkitab yang terbuka, firman yang terbuka dapat dibaca oleh setiap orang. Apa Alkitab kita memiliki kebenaran? Tidak. Itu akan tertera dan terpahat dalam pola laku kehidupan kita. Dan setiap orang akan melihat dengan itu. Tidak menyimpan akar kepahitan. Sekalipun orang itu begitu membuat kita sakit hati. Tapi kita tidak memendam itu. Dulu pernah kita dengar ada satu slogan cukup baik ya. Akar kepahitan itu tidak boleh mampir kalau bisa. Apalagi tinggal, apalagi kos. Jangan. Kos kita buang semua itu. Karena itu akan menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita. Ya. Maka buah yang pertama kita akan memiliki kasih karunia. Kasih karunia. Orang-orang tidak setia, kita tetap setia. Itu kasih karunia. Itu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah orang ketakutan, kita bisa tenang. Kita bisa damai. Kita tetap konsen kepada kebenaran Kristus. Kita tetap setia walaupun gak ada yang lihat baca Alkitab. Tetap kita membaca firman Tuhan. Itu kasih karunia yang luar biasa. Tetap kita berdoa. Tetap kita menyembah Tuhan. Itu kasih karunia dari Tuhan. Ya, sekarang ini dunia ini sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Di mana-mana sekeliling kita dengar si A, si B kena dan sebagainya. Tapi kita selalu bersyukur sama Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu adalah kasih karunia. Amin Bapak sekalian. Yes, yang kedua yaitu menaklukkan kuk perhambaan. Ketika kita memahami nilai kematian dalam kehidupan kita, kita akan dapat menaklukkan kuk perhambaan. Seperti dalam Galatia 5 ayat yang pertama, boleh Pak saya baca. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, kita akan terbebas dan bisa menaklukkan kuk perhambaan dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari kita masih dibelenggu. Apa itu kuk perhambaan? Iri hati, hati yang syirik atau dengki dan sebagainya. Itu kuk perhambaan yang seringkali ada pada kita tanpa kita sadari. Ya, lihat orang lain maju, ada rasa syirik dan sebagainya. Lihat orang bisa berprestasi, ada rasa tidak suka dan sebagainya. Itu adalah kuk perhambaan yang tidak tanpa kita sadari. Itu melekat dalam kehidupan kita. Termasuk saya pribadi. Dan itu saya harus usir dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai itu masuk dalam kehidupan kita. Karena itu berbahaya. Termasuk tidak puas diri. Selalu menyesali diri. Kenapa aku seperti ini. Dan kita tidak pernah berdamai dengan diri kita. Itulah kuk perhambaan. Kita tidak bisa melihat fakta kehidupan yang sebenarnya. Tidak bisa melihat gambar diri kita. Tidak berani melihat gambar diri kita. Oh aku ini orang begini.
Dan kita terus menyalahkan diri kita dan sebagainya dan sebagainya. Itulah perhambaan. Kenapa aku di tempat seperti ini? Kenapa aku dan kenapa aku dan kenapa aku? Tidak pernah berkata, aku ada sekarang ini anugerah Tuhan. Kalau aku ditempatkan di tengah keluarga ini itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu tanda kita bisa berdamai dengan diri kita. Ketika kita punya kelebihan, kita tidak sombong. Ketika kita punya kekurangan, kita tidak rendah hati. Bahkan menyalahkan diri kita, kenapa aku bodoh? Kenapa aku tidak pandai? Kenapa aku begitu-begitu aja? Tidak. Itulah perhambaan. Yang tanpa kita sadari itu melekat dalam kehidupan kita. Kenapa usahaku begini? Kenapa? Gitu. Itu bukan hati-hati. Karena apa? Itu akan menjadi perhambaan kita. Sehingga itu membelenggu dan membelenggu. Kita yakin kita akan melangkah lebih baik lagi. Selain itu adalah selalu memandang kekurangan orang lain. Itu juga akan menjadi perhambaan dalam kehidupan kita. Selalu yang kita soroti adalah kekurangan. Kalau kita melihat selembar kertas putih dan ada satu titik, pasti orang ketika saya bertanya, ada apa di kertas ini? Pasti semua orang mengatakan, oh ada titik hitam Pak. Sebenarnya ada kertas putih, ya. Padahal titik hitam itu bagian kecil, tapi semua orang akan menyorot ke titik hitam itu. Lembar putih yang besar itu tidak terlihat lagi, yang terlihat hanya titik hitam itu. Itu pun perhambaan. Maka itu biarlah hal itu jangan sampai melekat. Inilah satu buah-buah hasil daripada kita menghayati kematian Tuhan. Kita akan menaklukkan hukum perhambaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah memiliki roh kemerdekaan. Dalam Roma 8 ayat yang kedua. Pak Asher boleh baca? Memiliki roh kemerdekaan. Ya, telah memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Termasuk saya pun bisa jatuh dalam hal kesalahan dan menghasilkan dosa. Tapi kita tidak bisa hidup dalam dosa itu. Ketika kita terus menghayati nilai kematian Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, Dia akan sadarkan kita. Kita tidak akan enjoy dengan hal itu. Kita tidak akan terlena dengan hal itu. Tuhan sadarkan. Itulah kita bebas dari hukum dosa. Tidak terikat lagi di hukum dosa. Apa? Ada kesadaran roh. Kita mau bangkit, kita mau survive. Sehingga kita tidak larut dalam kehidupan dosa itu. Tuhan sadarkan. Hei, kamu jangan begitu lagi. Kamu jangan begitu lagi. Tuhan peringatkan dengan berbagai cara Tuhan. Baik melalui orang lain, teman, saudara, orang tua dan sebagainya. Jangan berbuat seperti itu lagi. Atau melalui istri, suami, anak dan sebagainya orang tua kita. Memperingati. Roh Kudus banyak cara peringati kita. Sehingga kita tidak lagi larut dalam dosa. Sekarang yang paling tren ini adalah ketika seseorang keterikatan akan gadget ya. HP, main game. Itu sampai WHO mengkategorikan itu menjadi suatu penyakit. Belum lama saya lihat di sosial media ada seorang anak itu tega membunuh keluarganya karena apa? Gara-gara wifi-nya putus. Terputus tanpa sengaja, terputus sedang dia main game terganggu. Sampai melakukan hal yang begitu biadab. Ada yang karena game dia bunuh diri. Karena tidak bisa dilepaskan lagi, nggak bisa. Keterikatan tidak bisa dimerenggakan. Dan itu menjadi peringatan bagi kita orang-orang tua yang memiliki anak-anak remaja, hati-hati, awasi, jangan sampai terbelenggu oleh hal itu. Dan itu akan menjadi penyakit yang luar biasa. Dan mengaturkan, termasuk TikTok ya, termasuk TikTok tuh. Saya lihat ada beberapa orang dia main TikTok, di mana-mana dia TikTok gitu. Mana nggak di mana dia main TikTok begitu. Sudah terbelenggu, sudah terikat akan hukum itu. Dan itu dikategorikan penyakit.
Sampai dia tidur pun dia TikTok. Waduh, difilmin. Dan itu sudah ada di berita saya lihat. Ya, tidak bisa terlepas. Ketika kita menghayati kematian Kristus, Tuhan bebaskan dari hukum dosa itu. Termasuk hukum maut. Bukan berarti kita berani mati semua, tapi kita berani menghadapi kematian. Kenapa? Karena kita tahu ada satu kehidupan yang kekal di balik semuanya itu. Ada pengharapan yang luar biasa di balik itu. Ya, ada satu hal yang begitu luar biasa menjadi pengharapan bagi orang percaya. Bahwa mereka yang mendengar, yang mati dalam Kristus akan mendengar suara anak Allah memanggil dia. Memanggil kita semua. Pengharapan yang luar biasa. Kalau orang berani menghadapi kematian, pasti berani menghadapi kehidupan. Benar Bapak Ibu? Ya. Kalau berani menghadapi kematian, pasti berani menghadapi kehidupan. Kehidupan seberat apapun tidak dapat bisa membelenggu dia. Kenapa? Kita berani menghadapi kematian. Bukan berani mati ya, jangan salah. Kita berani menghadapi kematian. Walaupun memang saatnya tiba kita dipanggil Tuhan, kita akan berpulang. Ini adalah hukum, ada buah yang ketiga. Kita akan memiliki kemerdekaan. Terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang sekarang yang keempat. Yang pertama adalah kita akan memiliki kasih karunia. Yang kedua kita akan menaklukkan hukum perhambaan. Yang ketiga adalah memiliki roh kemerdekaan. Dan yang keempat akan mengalami kuasa kebangkitan. Karena kematian dan kebangkitan tidak dapat dipisahkan. Itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika hanya satu nilai itu tidak akan mendapat nilai yang itu. Tapi dua itu menjadi satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan. Boleh baca ayat dalam Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Iya. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, kita harus menghayati akan nilai kematian Kristus dalam kehidupan kita, bahwa kita akan juga punya pengharapan akan menikmati, akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, tidak dapat dipisahkan. Itu ada suratan di kota Roma, setelah itu di Korintus, dia mengatakan hal itu kembali. Ya, dalam ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Selalu pikir Tuhan memberikan jalan keluar. Apapun keterjepitan dalam kehidupan kita, tidak pernah membuat kita putus asa. Tidak pernah membuat kita hopeless. Tidak pernah. Karena kita punya keyakinan dalam Kristus, sekalipun dalam masa pandemi ini, itu membuat hati kita khawatir. Tapi kita ingat ada pengharapan dalam Tuhan. Ada cara Tuhan membuka jalan. Ada cara Tuhan membuat satu terobosan hidup. Saya ingin percaya Tuhan berikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Yang belum pernah kita ketahui, Tuhan akan nyatakan. Dengan kita menghayati akan nilai-nilai kematian Tuhan. Karena hal itu kita harus jalani bukan dengan cara mudah. Dengan hasil perjuangan yang sungguh-sungguh kita menghayati kematian Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan dengan cara gampangan, pasti kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tapi kita menghidupi dengan sungguh-sungguh nilai kematian Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan berikan mengungkapkan suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Menjadi terobosan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan kalau hidup kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus. Dan kita adalah orang yang paling malang dalam dunia ini. Maksudnya kalau kita hidup hanya menaruh percaya kepada Kristus dalam urusan hari-hari saja. Untuk urusan makan, minum dan sebagainya. Kita adalah orang-orang yang paling malang. Tujuan utama Kristus dalam dunia itu untuk menyelamatkan kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang, yang lebih besar lagi. Maka hal makan dan minum
Itu secara hal yang tidak perlu kita minta lagi. Ya. Karena Tuhan sudah mencakupi dalam hukum-hukum rohani kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai, itu hukum rohani. Yang akan berjalan secara otomatis tanpa kita minta. Kalau kita rajin, Tuhan berkati. Firman Tuhan mengatakan jangan diberi makan kepada hayang malas. Itu adalah hukum rohani yang kita harus pahami. Jangan kita merasa, aduh aku gak diberkati, aku susah begini-begini. Tapi kita di lain pihak tidak memberikan respon. Tidak punya semangat yang tangguh, yang kuat. Maka itu biarlah kita, agar kita mengalami kuasa kebangkitan, kita terus memahami nilai-nilai kematian Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan satu ketangguhan dalam kehidupan kita. Tidak ada tawar hati. Dalam 2 Korintus 4 yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kalimat pertama, tidak tawar hati. Sekalipun dia diutus di kota Korintus. Tidak tawar hati menghadapi apa? Segala tantangan apapun. Karena kita yakin Tuhan berikan suatu hal-hal yang baru. Yang belum pernah kita pikirkan. Yang belum pernah kita bayangkan. Tapi Tuhan nyatakan. Amin Bapak sekalian. Kita percaya melalui perenungan pada pagi hari ini. Di mana kita terus menghayati, memahami nilai-nilai kematian Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kehidupan Kristus akan semakin nyata. Akan terpancar. Akan memancarkan nilai-nilai Kristus bagi orang lain. Dan orang lain dapat melihat, menghasilkan, menikmati buah kehidupan kita. Buah dari kematian Kristus yang tertera, termanifestasi melalui perbuatan kehidupan kita, pola tingkah laku kita. Kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan melalui kebenaran ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk kepala. Kita masuk ke dalam sakramen penyembahan kudus. Terima kasih Bapak atas segala perenungan firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar akan nilai-nilai kematian Tuhan. Biarlah kami senantiasa membawa berita kematian dalam tubuh kami. Bahwa orang lain dapat melihat bahwa ada Kristus, cahaya Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Kami merasakan ada satu kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kami mulai belajar mengampuni orang lain. Belajar memberkati orang yang mengutuk kami. Belajar membuang akar-akar kepahitan dalam kehidupan kami. Itulah kasih karunia Tuhan. Biarlah kami terus belajar Tuhan. Untuk kami dapat menaklukkan daripada kuk perhambaan. Yang seringkali tanpa kita sadari masih mengikat hidup kami Tuhan. Masih membelenggu hidup kami Tuhan. Hamba percaya Tuhan mampukan kami dapat menaklukkan semua itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh juga memiliki kemerdekaan roh. Sehingga kami dapat menaklukkan hukum dosa dan hukum maut dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengalami kuasa kebangkitan. Inilah firman-Mu Tuhan yang kami boleh terima. Kiranya dapat memberkati kami semua dan umat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sebentar kami akan terima sakramen perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus pimpin kami Tuhan, kita berkati roti dan anggur yang ada pada ini Tuhan. Tapi sama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan kami akan menerima roti dan anggur ini Tuhan. Sebagai lambang persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, boleh dibagikan. Engkau membuang dosa.
Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri, kita akan sama-sama ikuti sakramen kudus. Sakramen yang diperintahkan oleh kitab suci untuk kita mengingat akan kematian Tuhan. Agar kematian Tuhan makin kita pahami dengan benar, makin kita hayati dengan benar, agar nyata kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Sudah terima semua roti, kita angkat di atas kepala kita. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan. Han, mau ikut firman kudus? Oh, belum habis. Oke. Mari kita angkat roti di atas kepala kita akan sama-sama. Ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukankah pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah jemaat Tuhan yang saya kasih, apakah Bapak Ibu percaya roti kita pegang ini lambang dari persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dari kepala kita. Demikian Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Perbuatlah ini dan menjadi peringatan akan aku. Apakah kamu percaya anggur yang kita pegang ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan, yang telah Tuhan lakukan ke salib. Dia telah mati, Dia telah menebus segala dosa kita. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah tebus dosa kami. Engkau telah mendampaikan kehidupan kami dengan Bapa di surga, sehingga kami boleh mengerti akan pengorbanan ke salib. Engkau telah tebus kami dengan darah yang mahal dan telah lunas dibayar. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, Syukur, terima kasih. terima kasih, Yesusku, Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita dan bukan sebagai pendengar tetapi juga kita sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan sekaligus persepuluhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberi apa yang kami punya Tuhan, dan kami juga membawa persepuluhan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan memberkati setiap pujian persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, sebelum kita akhiri, saya pengumuman. Pertama adalah dalam bulan ini ada yang ulang tahun. Cukup banyak ya. Sinta boleh maju ke muka untuk kita sama doakan. Itu Caroline, Ibu Erna, mama anak nih, dua-duanya ulang tahun ya. Kemudian Talia, ulang tahun. Vina, ulang tahun juga ya, puji Tuhan. Randy ada di Kalimantan. Marlina ulang tahun ya. Sancai sama Pak Sutanto. Boleh maju ke muka, kita sama-sama doakan mereka semua. Angel kapan? Belum. Oh, belum. Iya. Kalau Angel tuh ada bakut ya pasti ya, akhir bulan. Oke, yuk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara Siman kita berulang tahun. Itulah satu karunia Tuhan kalau kita semua dalam sehat. Ya, Tuhan percayakan untuk kehidupan berikutnya. Semua itu anugerah Tuhan. Yuk kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan percayakan satu hal yang baru dalam kehidupan dia. Hari-hari yang berikut yang baru, bulan yang baru dan tahun yang baru Tuhan bagi mereka semua. Kami percaya kasih karena Tuhan terus melekat dalam kehidupan mereka. Tuhan nyatakan satu hal yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera, sukacita dari surga selalu tinggal dalam kehidupan mereka semua. Dalam pemeliharaan daripada Engkau Tuhan, atas kehidupan mereka. Baik dalam pekerjaan, dalam pelajaran, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati mereka semua. Hamba percaya Roh Kudus sebagai roh penghibur dalam kehidupan kami akan terus menguatkan, membimbing kita, mengarahkan kita kepada nilai-nilai kebenaran Kristus yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun ya. Gitu, hadiahnya menyusul. Oke. Sekali lagi saya ucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun bagi saudara semua. Yang kedua adalah ada
Ada teman kita yang baru lagi datang. Ya, boleh berdiri, namanya siapa? Hah? Ian. Iya, Ian. Berasal dari Atambua. Wah. Satu orang Kupang, lahir 1000 orang Kupang nanti. Aduh. Satu lagi yang di belakang Pak Silas, siapa namanya? Iya, Gina ya. Iya, dari apa? Dari mana? Atambua. Kalau salah orang tuanya dari Timur Leste ya. Wah, orang Timur, negara tetangga. Ya. Waduh. Kalau sebelahnya yang minggu lalu datang ya, 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu ya. Bulan lalu. Yaitu Yordan Kapitan. Itu dari Kupang juga tuh. Waduh. Makin banyak orang Kupang ya, puji Tuhan. Terus berkati. Oh, seimbang sama Batak. Masih jauh ya. Oke. Puji Tuhan. Saat ini kita berdoa juga khusus untuk Ibu Eli yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita dukung dalam doa proses pemulihan ya, agar Tuhan bekerja dalam segala kelemahan tubuhnya dan Tuhan akan memulihkannya. Kita percaya ada cara Tuhan yang ajaib, ada cara Tuhan terus bekerja memakai apapun yang Tuhan izinkan, baik melalui dokter maupun obat-obatan dan sebagainya. Kita dukung dalam doa agar Bu Eli boleh cepat pulih dan boleh kembali bekerja. Ya, kita juga terus doakan baik untuk 2 adik kecil kita ya, Caleb sama siapa? Evander, biar tetap sehat di masa pandemi. Ya, lahir di saat-saat corona, itu perjuangan yang berat juga. Ya, kenapa? Oh iya, Novi Robo juga sedang kelemahan tubuh. Dia udah kontak saya dan dia sekarang juga dalam istirahat di rumah. Ya, maka dia kemarin izin sama saya tidak ambil bagian pelayanan pada hari ini karena sedang sakit. Ya, mohon dukungan doa bagi Novi Robo juga. Dia dari Pulau Sabu. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya biarlah kita saling mendoakan sesama lain agar kita boleh semakin kuat dalam Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Untuk minggu depan, untuk bulan depan itu masih jadi pertanyaan, apakah tetap sebulan 2 kali atau kita full, masih tanda tanya. Karena kita akan melihat terus akan perkembangan COVID hari ke hari. Tolong Bapak Ibu semua perhatikan ya. Dan itu menjadi peringatan bagi kita semua supaya kita itu lebih waspada lebih care lagi, lebih mawas diri terhadap lingkungan-lingkungan ya, supaya jangan sampai terkena. Kalau terkena, aduh repotnya luar biasa. Bukan diri kita saja, keluarga repot, sampai ke gembala-gembala pun ikut repot nanti ya. Maka itu biarlah kita terus doakan agar pandemi ini boleh menurun ya. Pada menurun kita bisa full ibadah setiap minggu. Nah, untuk Desember saya berharap nanti minggu ketiga para pengerja jam pulang habis ibadah kita akan rapat 10 menit untuk menentukan perayaan Natal kita tanggal berapa, supaya kita bisa boleh menyusun dan kita buat acara Natal sesederhana mungkin ya, karena menyangkut situasi yang masih belum mengizinkan. Oke, mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat sebuah lagu bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
kasih Tuhan Yesus atas segala pimpinan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami pada sore ini, pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur semua Tuhan anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh hadir di tempat ini. Kami dapat menikmati hadirat-Mu, kami dapat menikmati firman-Mu, kami dapat menikmati pujian dan penyembahan kami bersama Engkau. Dan sungguh Engkau menikmati hidup kami Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan depan Engkau Tuhan. Menjadi pribadi yang menyukakan hati Engkau Tuhan. Menjadi pribadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selalu bersyukur atas segala pimpinan Tuhan hari lepas hari. Kami bersyukur atas segala kesehatan, kami bersyukur atas segala pemberian Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam anak-anak kami boleh sehat, anugerah-Mu yang luar biasa. Anak-anak kami boleh sekolah, anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah jadikan kehidupan kami menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami boleh menjadi contoh pola hidup sehat yang benar. Kami boleh menjadi memakai masker. Kami boleh jaga jarak, memiliki imunitas yang baik Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa sungguh umat Tuhan dipelihara oleh Tuhannya yang hidup. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk Ibu Elizabeth yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan curahkan belas kasihan-Mu. Tuhan mengasihi keluarga ini. Hamba percaya berkati kehidupan rumah tangga ini Tuhan. Bersama Kau awal Tuhan. Tuhan pulihkan, pakai sarana yang ada, baik dokter, obat-obatan, yang semua itu Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memulihkan Ibu Eli Tuhan. Percaya untuk tindakan-tindakan selanjutnya Tuhan selalu memimpin. Biarlah Tuhan pakai kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan untuk dapat memberikan support, dapat memberikan suatu penghiburan, kekuatan bagi Ibu Elizabeth Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh saling memperhatikan sesama lain. Begitu dengan Novi Robo Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dia, sembuhkan, berikan kekuatan Tuhan agar dia boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya Tuhan selalu menjaga kami semua umat-Mu Tuhan. Keluarga besar GB Yerusalem Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup dalam keberkatan Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan lawat bangsa yang besar ini, Tuhan jagai, mampukan para pejabat tinggi negara kami dapat memerintah dengan baik. Juga bagi tim gugus tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan tolong. Bagi tim relawan, kedokteran dan juga perawat dan kepala daerah yang terus bekerja, TNI Polri Tuhan, yang terus berupaya untuk mendisiplin kehidupan masyarakat Indonesia agar mengikuti protokol kesehatan dengan baik Bapak. Agar pandemi ini boleh persentasinya boleh menurun Tuhan. Tuhan curahkan belas kasihan untuk bangsa kami. Tuhan curahkan belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah kesadaran bangsa kami untuk pola hidup sehat boleh semakin meningkat Tuhan. Biarlah hamba serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita selalu ada dalam kehidupan kami, khususnya GBI Yerusalem, keluarga besar GBI Yerusalem Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, tebus kami dengan kuasa yang kudus, jauhkan dari segala bahaya, malah bahaya pun Tuhan. Kumpulkan kami kembali 2 minggu yang datang Tuhan dalam ibadah raya. Itu tanggal 20 nanti Tuhan. Kami percaya kiranya kasihkan Tuhan selalu melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang kasih, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus yang menjadi kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih rahmat kepada Putranya yang tunggal di dalam persekutuan yang masih indah dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kami memujikan besaran-Mu, sungguh ajaib